Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok tugas besar IF4020 kriptografi. Di sini akan mempresentasikan atau mendemokan mengenai tugas besar. Satu yaitu end-to-end encrypted messaging app. Nah, pertama-tama berikut adalah root folder dari aplikasi yang telah kami kembangkan. Di sini ada pertama-tama backend menggunakan convex dan untuk front end menggunakan stack fit. Oke, mulai dari backend-nya. Untuk beberapa fitur yang diimplementasikan itu ada register, login, dan juga end-to-end encrypted messaging yang desain dengan digital signature. Nah, pertama-tama untuk loginnya sendiri, di sini kami menggunakan skema challenge dan juga verify, yaitu di mana server akan memberikan challenge kepada user yang ingin login, dan apabila user berhasil menyelesaikan tersebut, maka loginnya dianggap valid. Nah, untuk itu sendiri, server pertama akan mengenerate nonce yang berupa random UID, kemudian selanjutnya dia akan memverifikasi dengan cara memverify apakah signature-nya benar menggunakan nonce dan juga public key dari user tersebut, yang dimana public key-nya sendiri disimpan dalam database. Nah, untuk backend sendiri, di sini kami menyimpan pertama users yang berisi username dan juga public key, kemudian messages yang berisi encrypted message beserta dengan signature dan informasi-informasi lainnya terkait message itu, dan juga login nonce untuk keperluan login. Nah, kalau dari front end sendiri, mungkin pertama untuk kait login tadi, di sini usernya akan melakukan dari password akan di-derive private key menggunakan ppkdf2, yang kemudian dari private key tersebut akan di-generate public key, dan kemudian saat login, eee, klien akan menggunakan sign dari nonce yang diberikan menggunakan private key dan juga public key yang di-derive tadi. Itu ada di sini. Nah, kemudian untuk messaging-nya sendiri, seperti yang sudah dilihat tadi, di backend hanya menyimpan encrypted message-nya karena semuanya untuk enkripsi dan signature dilakukan di front end. Di mana private key yang digunakan sama seperti yang tadi yang di-derive dengan password. Namun untuk enkripsi kami menggunakan skema elliptic curve Diffie-Hellman, ya di mana kita akan melakukan di-derive share secret, yaitu pada kurva SCP-256K1. Nah, kemudian dari share secret tersebut di-derive AES key yang akan digunakan untuk menenkripsi ataupun dekripsi menggunakan AES GCM. Ya, kemudian yang message dan decrypt message mengkontekskan hal tersebut. Kemudian untuk signature, di sini kami menggunakan skema digital signature menggunakan ECC sama juga masih pada kurva SCP-256K1, di mana message-nya akan di-hash menggunakan SHA-3, kemudian desain menggunakan skema tersebut, dan di sebaliknya pada saat verifikasi juga akan verifikasi menggunakan skema tersebut. Oke, kemudian lanjut saja ke demo. Berikut adalah tampilan dari halaman register. Misal kita register untuk 2 akun. Kemudian setelah login, kita langsung bisa dapat message semua user yang ada. Nah, misal di sini Alice akan buka chat dengan Bob dan Bob akan buka chat dengan Alice. Di sini kita bisa menguji bahwa kita bisa ngirim message dengan aman. Ya, di sini bisa lihat bahwa hasilnya terbaca di kedua sisi dan juga berisi tulisan verified. Nah, kemudian misal ada skenario di mana hasil message-nya ditemper di tengah jalan. Nah, untuk ini karena konteks ini menggunakan WebSocket, jadi cukup sulit untuk ini proksinya. Sehingga di sini akan kami rubah menggunakan message-nya akan kami temper menggunakan WebSocket. Ya, di mana line yang mengirimkan WebSocket-nya itu ada di wait, ada di sini harusnya. Nah, oke, di sini. Nah, jadi di sini misal lanjut ke Alice lagi lalu aku kirim tes gini. Di sini aku akan coba mengganti konten dari F. Saya tes itu pertama-tama misal kita ganti encrypted message-nya. Di sini awalnya berisi seperti ini, dan misal F encrypted message-nya aku ganti yang tadinya ini menjadi, misal kita tambahkan 7F, kita ganti jadi AD. Kita lakukan ini, lalu saat dikirim, ya dia akan tidak bisa dikirim. Baik untuk Bob sebagai pengirim ataupun oleh Alice sebagai kliennya. Nah, kemudian untuk tes case berikutnya itu, oke, selanjutnya kita akan mencoba merubah komponen lainnya. Misal kita coba mengirim message lagi, lalu kita coba ubah komponen, misal kita ubah komponen timestamp. Yang tadinya ini kita kita ganti jadi apa ini kita ganti jadi dan. Nah, setelah dikirim pun dia akan mengalami operation error. Nah, kalau secara front, karena yang untuk encrypted message sendiri kan sama, namun yang berbeda adalah signature-nya. Dan bisa lihat bahwa di sini meskipun berhasil di decrypt tapi hasil akan unverified. Dan sama halnya juga kita apabila kita melakukan tamper dengan signature-nya. Misalnya ini isinya seperti ini. Lalu signature-nya kita ganti dari yang aslinya ya misalnya ini kita ganti jadi satu satu satu. Kita next. Maka sama halnya dia juga tetap bisa di decrypt, namun karena signature salah dia akan menunjukkan unverified. Nah, kemudian untuk ini sendiri apa variabel yang disebut client side di sini ada ya auth token tentu, lalu ada private key dan juga public key setelah user ID dan username. Dan private key di sini digunakan yang akan digunakan untuk mendekripsi message. Maka bisa kita lihat apabila misal private key-nya kita ganti di local storage, wait, kita ganti awalnya aja. Ya, misalnya ini di 6 kita ganti jadi 4. Kemudian ini aku coba refresh. Kemudian aku coba lagi buka history chat-nya, maka message yang sebelumnya tadi berhasil didekripsi juga akan menjadi gagal karena ia akan berusaha mendekrip menggunakan private key yang salah. Lalu apakah ada lagi yang terlewat? Kayaknya sudah cukup. Maka dari itu sekian video demo dari kami. Terima kasih telah menyimak. Sekian dan salam sejahtera.